Ya, seperti itu, terlihat ada garis-garis. Ketika kita melepaskan kabel LVDS yang ini, kabel LVDS yang kedua, dan kabel LVDS yang pertama ini kita pasang, itu data yang ada pada NAND flash ini firmware-nya tidak akan pernah terbaca oleh mainboard ini. Jadi mainboard ini tetap menganggap bahwa TV tidak ada panel yang terpasang. Ini adalah kabel LVDS 2 dan yang ini LVDS 1. Halo, kita kembali di teknik Siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kembali saya bertemu dengan sebuah televisi yang rusak pada layarnya. TV-nya blank dan layarnya bergaris-garis, jadi gambarnya tidak terlihat. Sudah bisa dipastikan TV ini mengalami rusak pada panelnya atau layarnya. Tapi apakah ini bisa diperbaiki? Yang pasti idealnya sebuah televisi yang rusak seperti ini harus diganti panelnya dengan yang baru. Tapi kita akan mencoba untuk memperbaiki, merekayasa apakah ini bisa digunakan lagi dengan gambar tampilan yang sempurna. Oke, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Kita bongkar dulu TV-nya. Isi di dalamnya seperti ini. Ini mainboardnya, kemudian di sini power supply. Ini menjadi satu dengan inverter backlight. Ini kabel untuk backlightnya. Kemudian di sini speaker, kabel LVDS, kemudian modul nirkabel. Di sini T-connya tertutup oleh plat besi. Ini nanti kita buka. Penutup sudah saya lepaskan dan di sini terlihat ada dua buah PCB memanjang. Separuh ini ke sini dan yang separuh lagi ke sebelah kiri. Sebetulnya PCB ini, dua PCB panjang ini bukanlah T-con, tapi T-con itu berada menjadi satu dengan mainboard. Jadi T-con ada di sini, sedangkan dua PCB yang panjang ini tadi, ini dan ini hanya sebagai tempat untuk mendistribusikan tegangan, sinyal, dan juga data yang sudah jadi yang diolah oleh T-con dan disalurkan melalui dua buah kabel HVDS ini. Sebelum kita lanjutkan ke langkah perbaikan, ada baiknya kita lihat lagi gejala kerusakannya. Ya, seperti itu, terlihat ada garis-garis. Kita akan coba untuk memperbaikinya, mudah-mudahan kita berhasil. Tapi kalau tidak berhasil ya tidak masalah, karena memang panelnya yang sudah rusak. Kita akan melakukan pengukuran dulu pada PCB ini. Kita akan ukur tegangan, meski sebetulnya kita sudah bisa memastikan kalau tegangannya itu normal untuk gejala kerusakan seperti ini. Kita mulai ukur dari VDD dulu. VDD kita ukur, ini terukur 16 volt. Kemudian VCC 1,8, ini terukur 1,76. Kemudian HVDD 7,3 volt. Kemudian kita ukur VCC 1,2. Ini VCC 1,2. Ya, ini terukur hadir. VGL kita ukur di sini minus 5,8. Kemudian untuk VGH ada di mana? VGH bisa kita ukur di sebelah sini sebetulnya. VGH bisa kita ukur dari ini, pada resistor berjejer ini kita ukur LC1. Ya, sebetulnya ini
bisa kita ukur sebagai VGH. Hanya saja ini tegangannya naik turun karena ini melalui IC shifter. Ya, ini 29 naik turun. Kita ke bagian kabel LVDS. Di sini ada dua buah kabel LVDS, ini dan ini. Yang sini tertuliskan ini nomor 1 dan ini nomor 2. Jadi untuk panel ini proses scanning gambar dimulai dari separuh yang sebelah sini, kemudian separuh yang sebelah sini berikutnya. Prosesnya dari sini ke bagian sebelah sini. Ketika kita ingin melepaskan salah satu dari kabel ini, kita pasang satu saja. Apakah akan bisa muncul tampilan meski hanya garis-garis? Tentunya bisa, tapi hanya pada yang nomor 2 saja. Ketika kita pasang yang nomor 1, tentunya ini layarnya hanya akan polos putih itu saja, tidak akan muncul garis-garisnya. Kalau yang kita pasang ini, kemudian yang ini kita lepas, tentunya layarnya akan bergaris-garis. Kita akan coba. Saya akan lepaskan kabel LVDS yang nomor 1 dulu, jadi yang ke bagian sebelah sini saya lepaskan, nanti kita coba hidupkan. Oke, ini sudah saya lepas, kabelnya terlepas, dan kita akan hidupkan. Ya, TV-nya menyala. Kita lihat layarnya. Ya, itu yang sebelah hanya gelap saja. Sekarang kita akan balikkan posisinya. Ini kita pasang dan ini kita lepaskan. Ini saya pasang dulu. Oke, ini terpasang dan yang ini saya lepaskan. Oke, yang nomor 2 sudah terlepas. TV saya hidupkan. Kita tengok. Ya, sebelah kiri saya ini blank, sebelah kanan blank, tapi ada cahaya putihnya. Kenapa bisa terjadi perbedaan gejala ketika kita melepas yang ini dan memasang yang ini, atau sebaliknya melepas yang ini dan memasang yang ini? Itu menampilkan gejala tampilan di layar yang berbeda. Itu karena ada pada ini, pada jalur yang LVDS kedua masuk ke PCB. Di sini ada sebuah IC. IC ini adalah sebuah IC NAND flash yang digunakan untuk menyimpan firmware dari panel LCD ini. Ketika kita melepaskan kabel LVDS yang ini, kabel LVDS yang kedua, dan kabel LVDS yang pertama ini kita pasang, itu data yang ada pada NAND flash ini firmware-nya tidak akan pernah terbaca oleh mainboard ini. Jadi mainboard ini tetap menganggap bahwa TV tidak ada panel yang terpasang, sehingga tampilannya itu hanya polos saja. Kemungkinan hanya perbedaan terangnya sebelah kiri dan kanan berbeda, tapi garis pun tidak akan pernah muncul, yaitu tadi karena firmware-nya tidak terbaca oleh mainboard, jadi tidak dikenali panelnya oleh mainboard. Kita kembali ke pokok permasalahan, yaitu layar blank dan bergaris-garis. Bagaimana cara mengatasinya atau merekayasa supaya bisa digunakan kembali? Perbaikan atau rekayasa yang biasanya sering kita lakukan itu adalah dengan menutup sebagian pin pada kabel LVDS ini atau ini. Nah, pin-pin mana yang akan kita tutup? Pin itu biasanya berupa pin yang terhubung ke resistor seperti ini. Di antaranya ada STV, LC1, LC2, kemudian CKV 1-8, ada di sebelah sini dan ada juga di sebelah sini, di kedua sisi. Nah, ini
akan kita tutup yang sebelah sini, sebelah kiri, atau yang sebelah kanan. Bisa juga dengan melepaskan ini resistor ini, mana yang sekiranya bermasalah. Tapi sebelum melepas, baiknya kita menggunakan cara menutup pada pin-pin LVDS ini. Nah, pin mana yang harus kita tutup? Tentunya kita harus menentukan pin-pin dulu yang terhubung ke resistor ini. Caranya bagaimana? Kita ukur pin dari resistor ini, kita cari berada di nomor berapa pada soket LVDS ini. Ini nanti kita catat, kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk menutupnya dengan selotip. Dari pengukuran jalur yang saya lakukan pada kabel LVDS ini ke PCB, saya mendapatkan catatan yang seperti ini. Jadi ini adalah kabel LVDS 2 dan yang ini LVDS 1. Jadi ini adalah untuk kabel yang ini, kemudian ini untuk kabel yang ini. Untuk LVDS 1, untuk pin CKV 1 sampai 8 itu berada pada pin 68 sampai 61. Jadi dari sini ke sini 8 pin. Kemudian LC2 pin 57 dan LC1 pin 56. Kemudian STV pin 53. Jadi arahnya dari sini ke sini. Terbalik dengan yang ini, yang LVDS 2. Ini CKV 1 sampai 8 berada pada pin 1 sampai 8. Kemudian LC2 berada pada pin 12 dan LC1 pada pin 13. Kemudian STV pada pin 16. Nah, yang kita lakukan adalah menutup pin-pin ini bergantian, yang sebelah sini atau sebelah sini. Jika kita tutup itu hasilnya sama saja, kita coba dengan menutup sebagian. Misalnya CKV 1 sampai 8 pada soket yang pertama, LVDS pertama, atau CKV 1 sampai 8 pada LVDS yang kedua. Juga pada LC1, LC2 ini atau sini secara bergantian kita lakukan uji coba. Kita tutup. Seandainya hasilnya tetap saja sama, berarti memang panelnya sudah tidak bisa untuk direkayasa. Sayangnya untuk kasus TV yang ini, ketika saya melakukan penutupan pada pin-pin LVDS ini secara bergantian menggunakan selotip, itu ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Jadi gejalanya tetap saja sama. Kita sudah tutup secara bergantian, mulai dari CKV, kemudian LC1, LC2, dan juga STV, hasilnya tetap sama. Berarti panel ini memang sudah tidak bisa untuk direkayasa menggunakan cara seperti ini, yaitu menutup dengan selotip. Oh ya, menutup dengan selotip itu sama saja dengan kita memotong jalur. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Saya akan mencoba untuk menyuntikkan langsung VGH dan VGL pada ini, pada jalur LC1 dan LC2. LC1 akan saya suntikkan VGH dan LC2 akan saya suntikkan VGL. LC1 dan LC2 ada di sini pada deretan resistor ini. Jadi resistor yang nomor 2 dan 3 ini LC1 dan ini LC2. Saya akan melepaskan dulu resistor ini. Kedua resistor sudah saya lepaskan. Resistornya ini nanti jangan kita buang, karena resistor ini nanti kalau seandainya kita tidak berhasil bisa kita pasang kembali. Selanjutnya saya akan memasangkan 2 buah resistor pada bekas solderan ini, resistor 100 ohm, tapi pada pin yang atas, bukan yang bawah. Yang atas ini, karena yang bawah ini akan menuju ke kabel LVDS dan masuk ke mainboard menuju ke shifter.
Kita pasang yang atas menuju ke panel. Dua buah resistor 100 ohm ini sudah terpasang pada LC1 dan LC2 pada bekas solderan yang atas. Kita juga akan melakukan hal yang sama pada sisi yang sebelah kanan. Jadi di sini kita lakukan hal yang sama, kita lepas resistor dan kita pasangkan resistor 100 ohm 2 buah. Yang sisi sebelah kanan sudah saya pasang juga. Selanjutnya kita akan gabungkan kiri dan kanan, LC1 dengan LC1 dan LC2 dengan LC2. Kita gabung menggunakan kawat kecil. Kita solder LC1 dulu, kemudian ujung yang sebelahnya kita hubungkan ke LC1 juga, dan kemudian LC2 kita hubungkan dengan LC2 yang sebelah kanan juga. Tegangan VGL dan VGH akan saya ambilkan dari tikon bekas ini. Ini sudah saya beri kabel oranye ini VGH, kemudian kabel hijau VGL, ini ground, dan ini power supply-nya. Kita ukur dulu tegangannya, apakah ini benar-benar keluar tegangan VGL dan VGH. Saya ukur dulu power supply-nya. Di sini ini menggunakan tegangan 5 volt, tikon bekas ini menggunakan tegangan 5 volt. Kemudian VGH akan saya ukur pada ini oranye. Saya naikkan dulu skalanya, itu terukur 26, dan VGL nya akan saya ukur minus berapa ini, minus 8 volt. Nah, ini nanti akan kita hubungkan ke resistor yang kita pasang tadi. VGH saya hubungkan ke LC1, kemudian hijau VGL saya hubungkan ke LC2, kemudian coklat saya hubungkan ke ground. Saya solder sebelah sini saja. Coklat, ini coklat saya hubungkan ke ground. Oke, TV saya hidupkan. TV sudah on. Apakah ada perubahan dari upaya ini? Kita lihat layarnya. Oh, ternyata tidak ada perubahan, sama saja layarnya tetap bergaris-garis. Ya, dari awal memang kita ketahui layar ini rusak, tapi kita mencoba untuk mengupayakan, dan segala upaya yang kita lakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Jadi mau nggak mau layar ini atau panel TV ini harus diganti dengan yang baru. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan, apakah perbaikan panel LCD yang rusak itu akan selalu membuahkan hasil? Tidak selalu. Jadi sifatnya memperbaiki atau merekayasa panel LCD yang rusak itu sifatnya untung-untungan. Seperti pada teman-teman yang ketika sudah mengikuti petunjuk yang ada di konten-konten itu tidak berhasil, seperti ada yang berkomentar pada video-video saya yang terdahulu, ketika mereka sudah mengikuti petunjuk sesuai yang kita lakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Itu hal wajar, kemungkinan panelnya memang sudah rusak sebegitu parah, jadi tidak bisa direkayasa. Seandainya berhasil, tentang keawetannya bagaimana? Keawetan juga tidak bisa kita jamin, karena intinya panel yang sudah rusak itu seharusnya diganti, tapi kita rekayasa menjadi bisa digunakan. Dan cara seperti ini lebih cocok kita terapkan pada televisi milik kita sendiri, kita otak-atik sendiri. Jika ini berkaitan dengan orang lain,
tentunya berkaitan dengan jasa, sebaiknya kita sepakati dulu, kita buat kesepakatan bagaimana nanti hasilnya dan resikonya. Jadi tidak akan menimbulkan kesalahpahaman pada kemudian hari seandainya ternyata dari rekayasa itu tidak awet atau tidak bertahan lama. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya.